Kami meyakini Bapa, ketika kami bersama Engkau ya Tuhan, dunia tak bisa menjauhkan kami dari tangan kasih-Mu Bapa. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami tundukkan hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada firman-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami hanya berpusat kepada Kristus. Karena itu Bapa, berfirman-Lah ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dan urapan-Mu atas setiap kami umat-Mu ya Tuhan, sehingga persekutuan kami pagi hari ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi kehidupan kami ya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Bahwa minggu ini, saudara-saudara, kita akan membahas tentang tema makna kenaikan Yesus ke sorga. Ya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hal ini menjadi momentum yang bagus untuk kita memahami tentang makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ya, boleh ditampilkan saudara? Ya, ini adalah tema kita. Saudara kasih Tuhan, makna tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini memberikan arti yang sangat besar dalam kehidupan orang-orang percaya. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Karena yang pertama, boleh diklik, makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah untuk menyatakan keilahian Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bukan hanya sekedar seorang nabi. Yesus bukan hanya sekedar seorang guru. Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga adalah untuk menyatakan keilahian Kristus. Sehingga ingin meyakinkan kepada setiap kita orang percaya, para pengikut Kristus, bahwa Yesus bukan hanya sekedar seorang nabi. Yesus bukan hanya sekedar seorang guru yang mengajar banyak orang, tetapi Dia adalah Allah. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau Yesus naik ke sorga bukan hal yang asing bagi Yesus karena Dia berasal dari sorga. Amin. Dia berasal dari sorga. Karena itu ketika naik ke sorga setelah menampakkan diri kepada banyak orang, kemudian Dia naik ke sorga adalah untuk menyatakan keilahian Kristus. Karena masih banyak orang yang meragukan, Yesus kan anak Yusuf, anak tukang kayu. Orang-orang Nazaret saja tidak mau menganggap keilahian Yesus. Jadi saudara kasih Tuhan, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, ini memiliki implikasi yang sangat dalam, bahwa Ia menunjukkan keilahiannya pada setiap orang percaya. Apa yang diperkatakan itu digenapi oleh dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita perlu memahami bahwa ada makna yang dalam. Mengapa Yesus naik ke sorga? Karena Dia ingin menyatakan keilahiannya. Coba kita klik sekali. Ya, Yesus memiliki dua natur yang berbeda.
Yesus memiliki dua natur yang berbeda. Yang pertama adalah natur Yesus sebagai manusia yang sejati. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, ya, kita menemukan Yesus lapar. Yesus bisa ngantuk. Yesus bisa tertidur. Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus memiliki natur sebagai manusia yang sejati. Jadi Yesus juga ngantuk seperti kita. Tapi saya berharap pagi ini kita nggak ngantuk Bapak Ibu, amin. Ya. Perlunya natur kemanusiaan Yesus adalah sebagai penebus dosa. Menggantikan manusia berdosa untuk menerima hukuman. Jadi pertanyaan, mengapa Yesus mengambil natur sebagai manusia sejati? Karena Yesus harus menjadi manusia untuk menerima hukuman yang seharusnya kita terima karena segala dosa dan kejahatan kita. Jadi saudara kasih Tuhan, dulu waktu saya masih suka sembahyang, saya juga bingung saudara-saudara, ya kan? Karena kami tidak mengenal Tuhan yang diperanakkan, dan kami tidak mengenal tentang Tuhan yang lahir ke dunia. Tapi saudara kasih Tuhan, ketika saya gumuli setiap firman Tuhan, sejak saya kuliah di samping saudara kasih Tuhan, ternyata banyak perkara-perkara yang luar biasa Tuhan singkapkan. Apa yang dulu menjadi pertanyaan besar buat saya, akhirnya terjawab. Saudara kasih Tuhan, Tuhan kok punya anak? Bukankah Tuhan yang esa? Jadi saudara kasih Tuhan, maka kalau kita memahami hal ini saudara kasih Tuhan, kita bisa menjawab pertanyaan itu. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, kita perlu memahami bahwa Yesus memiliki natur sebagai manusia sejati. Untuk apa saudara kasih Tuhan? Untuk menebus dosa kita. Dia menggantikan kita yang seharusnya binasa. Dia yang menerima segala hukuman yang seharusnya kita terima, tetapi digantikan oleh Dia yang mati di kayu salib. Jadi saudara kasih Tuhan, hal ini sangat perlu untuk kita mengerti supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang seringkali membuat kita menjadi bimbang, membuat kita menjadi ragu. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika saya pertama-pertama menjadi Kristen, saya ditanya seperti ini sama teman saya, yang dulu pernah sembahyang sama-sama dengan saya, saudara kasih Tuhan. Enggak salah lu. Yang seperti ini, saya nggak bisa jawab. Itu yang membuat saya terus ingin tahu, ingin menemukan, dan ingin menggali. Dan sampai saya menemukan. Jadi saudara kasih Tuhan, natur Yesus sebagai manusia sejati diperlukan karena apa? Karena Yesus harus menanggung dosa seluruh manusia. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab jika Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar seperti kita. Luar biasa karya ini.
Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi natur Yesus sebagai manusia, dia dibunuh, disalib, menerima hukuman. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus Kristus ketika mati di kayu salib. Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus memiliki natur sebagai manusia. Coba kita klik sekali. Yang kedua, Yesus memiliki natur sebagai Allah yang sejati. Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus sebagai manusia sejati dan Yesus sebagai Allah yang sejati, kedua natur ini tidak tercampurkan. Tetapi masing-masing saudara kasih Tuhan dan natur ini berfungsi sebagaimana Tuhan kehendaki. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau kita di bangku kuliah ada istilah yang namanya Yesus manusia 100% dan Yesus juga Allah 100%. Ya. Saya kurang sependapat dengan pendapat menggunakan seperti matematika, pakai persentase, karena seringkali dijadikan guyonan, ya kalau gitu Yesus 200% loh. Malah susah diterimanya. Tapi saya selalu mengatakan bahwa Yesus memiliki natur sebagai manusia sejati, tapi dia juga memiliki natur sebagai Allah yang sejati. Dia melakukan banyak mujizat. Orang-orang yang kerasukan setan dilepaskan. Orang-orang kusta ditahirkan. Orang-orang yang lumpuh berjalan. Orang-orang buta melihat. Banyak tanda-tanda heran yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus memiliki natur sebagai Allah yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perlunya natur keilahian dalam diri Yesus adalah sebagai pengantara. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 berkata demikian. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika dosa ada di dalam pribadi manusia, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia menjadi terpisah dengan Allah. Karena itu Saudara kasih Tuhan, usaha manusia tidak pernah tercapai untuk kembali intim dengan Bapa. Karena itu Saudara kasih Tuhan, natur Yesus sebagai Allah yang sejati berfungsi sebagai pengantara supaya Allah dan manusia diperdamaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau fungsi Yesus hanya sebagai nabi, sebagai guru, manusia biasa, tidak mungkin bisa menjadi pengantara ya, antara manusia yang berdosa dengan Allah, supaya manusia mengalami pemulihan. Karena itu inisiatif Allah lah. Dia memiliki natur sebagai Allah yang sejati lewat Yesus Kristus, sehingga dia menjadi pengantara buat setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke surga seharusnya membangkitkan gairah kita. Karena apa Saudara kasih Tuhan? Karena Allah sudah berkarya begitu dahsyat buat setiap kita. Amin.
Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita bangkitkan semangat kita untuk mengiring Tuhan Yesus. Oke, kita klik sekali. Ya, yang kedua, makna daripada kenaikan Yesus Kristus ke surga, dia menjadi juru syafaat buat setiap kita. Yohanes 17 ayat 20 dan 21 berkata demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tuhan Yesus tetap berdoa. Ada di surga, dia tetap berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan terus bersyafaat, berdoa, minta kepada Bapa supaya apa? Orang-orang percaya terus membangun kesatuan tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus melihat kita sebagai tubuh Kristus yang masih kepahitan sana sini, saudara kasih Tuhan, masih saling melukai di sana sini. Suami melukai istri atau sebaliknya, orang tua melukai hati anak-anak. Saudara kasih Tuhan, apa nilai kekristenan kita? Ini kalau diuraikan secara panjang dan lebar, saudara kasih Tuhan, ini sangat luas. Yesus berdoa, bersyafaat, minta supaya umat Tuhan, orang-orang percaya selalu membangun kesatuan tubuh Kristus. Jangan sampai ada perpecahan. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, mari kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Ini sebuah kepercayaan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang kita sedih juga. Karena saya seringkali Saudara kasih Tuhan menerima konseling-konseling baik lewat telepon ataupun datang. Ya. Saya sudah pesan sama gembala, kalau saya boleh diizinkan, kalau ada yang ingin konseling, ya, boleh saya ditunjuk untuk menangani konseling. Karena ya, kuliah saya S2 di sebelah, saudara kasih Tuhan, saya mengambil pastoral konseling. Jadi saya tergerak, ya, saya merasa terpanggil melihat kehidupan keluarga-keluarga ya, yang sudah semakin hari harmonisasinya semakin pudar. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita perlu memahami kembali bahwa makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah dia sebagai juru syafaat kita yang terus berdoa untuk kesatuan hati kita. Supaya setiap keluarga-keluarga tetap bersatu, membangun tubuh Kristus yang satu. Para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bangkitkan kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, artinya Yesus ketika sampai di surga, dia tetap merindukan akan kesatuan tubuh Kristus itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Supaya apa, saudara kasih Tuhan? Supaya dunia percaya
bahwa Yesus pernah hadir di muka bumi ini. Yesus pernah membawa kebenaran ini. Dan Yesus sudah tinggalkan kebenaran-kebenaran itu untuk kita lanjutkan, untuk kita pelihara, saudara kasih Tuhan, supaya saudara kasih Tuhan, kebenaran itu menjadi nyata di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam segala aspek kehidupan manusia, supaya dunia percaya. Ya, kalau terus kita kepahitan terus, tetangga yang di sebelah melihat ribut terus keluarga ini, saudara kasih Tuhan, bagaimana mereka melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Karena itu saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus belum berhenti bekerja. Tuhan Yesus masih tetap bekerja supaya kita menjadi satu. Amin. Amin. Mari kita pelihara apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan ini. Oke, klik sekali. Yang ketiga, makna daripada kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi umatnya. Saudara dan saya. Bagian terakhir dari Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk menyediakan tempat bagimu. Bahkan di ayat yang ketiganya mengatakan begini, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu boleh berada. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita kembali mengingat tadi, Yesus memiliki dua natur. Natur sebagai manusia sejati, artinya saudara kasih Tuhan, berarti sorga itu disediakan untuk manusia. Amin. Sorga itu disediakan buat setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dikatakan sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu boleh berada. Saudara kasih Tuhan, saya percaya kita sepakat bahwa tempat di mana Yesus berada adalah tempat yang istimewa, bukan? Ya. Kalau kita boleh ada di tempat di mana Yesus berada, di tempat yang istimewa itu berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini yang membuat kita terus bergairah mengasihi Tuhan. Ini yang membuat kita terus bersuka cita mengiring Yesus. Karena apa Saudara kasih Tuhan? Jaminan keselamatan, jaminan tempat di surga sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kalau kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ingat saudara kasih Tuhan, bahwa saudara sudah mendapatkan kepastian tempat yang istimewa. Di mana Yesus berada, di situ kita boleh berada. Jadi saudara kasih Tuhan, bagaimana kita nggak semakin mengasihi Tuhan? Tuhan sudah lakukan segalanya, dan Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah jamin masa depan kita. Maka saudara kasih Tuhan, seharusnya gairah kita semakin hari semakin menggebu-gebu untuk Tuhan. Amin. Seperti pujian tadi, kalau ku hidup bagimu. Amin. Ya, mari kita bangkitkan gairah kita. Ya. Next. Yang keempat, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah turunnya janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-7 bagian terakhir mengatakan begini, yang warna merah. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu
tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi saudara kasih Tuhan, makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah supaya kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi saudara kasih Tuhan, maka dikatakan dalam ayat-ayat yang lain, Tuhan tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita. Luar biasa. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang luar biasa. Next, coba klik sekali. Ya, Yohanes 14 ayat 26 berkata demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kelihatannya Tuhan Yesus itu sangat mengerti tentang kelemahan dan kekurangan kita. Saudara kasih Tuhan, kita seringkali lupa. Daya ingat kita semakin hari semakin lemah. Tetapi Roh Kudus diberikan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita. Bahkan untuk menginsafkan kita. Kalau kita mulai menyimpang dari jalannya Tuhan, maka Roh Kudus mengingatkan kita. Supaya apa saudara kasih Tuhan? Supaya gerakan hidup kita ini semakin serupa dengan Kristus. Karena itu saudara kasih Tuhan, Roh Kudus ini berperan sangat penting buat setiap kita. Kalau kita intim terus dengan Tuhan, kepekaan kita akan tajam. Maka saudara kasih Tuhan, ketika ada penyimpangan sedikit saja, maka saudara kasih Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus mengingatkan kita, sehingga saudara kasih Tuhan, jalan kita semakin hari, progres kita ini, hidup kita, karakter kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kisah 1 ayat yang ke-8, saudara kasih Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara kasih Tuhan, mengapa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia utus Roh Kudus untuk terus menyertai kita, mengajarkan kepada kita hal-hal kebenaran itu, mengingatkan kita supaya kita hidup selaras dengan firman Tuhan, karena kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Hidup kita ini menjadi kesaksian Bapak Ibu. Yang menjadi kesaksian kita ini bukan hanya ketika kita ada di mimbar, ketika kita pelayanan, atau ketika kita sedang beribadah. Tapi saudara kasih Tuhan, kesaksian kita itu sepanjang hidup kita. Baik kita ada di kantor, baik kita ada di toko, baik kita ada di pasar, saudara kasih Tuhan. Itu kesaksian kita. Jadi di mana kita berada, disitulah mimbar kita. Di situ pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Tuhan percayakan kita dengan kebenaran, dan Tuhan percayakan kita dengan kuasa Roh Kudus supaya kita menjadi saksi Kristus. Wow, ini luar biasa. Oke, next. Yang kelima, makna daripada kenaikan Yesus Kristus ke sorga untuk menyatakan bahwa ia akan datang kembali.
Kisah 1 ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, berita tentang akan kembali itu sudah langsung ditegaskan. Berita tentang bahwa Yesus akan datang kembali itu sudah dinyatakan kepada murid-murid, kepada orang-orang Galilea. Coba klik sekali. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang kembali. Dengan tegas ayat ini bahwa Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menjadi hakim yang adil. Apa yang dihakimi? Perbuatan-perbuatan kita. Saya yakin perbuatan saya dan perbuatan saudara tidak bisa dipukul rata. Pasti saudara bisa komplain. Wow, saya kan sumbang gereja paling besar. Masa perbuatan saya disamakan dengan perbuatan orang lain? Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus akan datang menjadi hakim yang adil untuk menghakimi perbuatan-perbuatan kita. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara si Tuhan, jangan pernah berhenti berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu akan menjadi investasi kita yang terbesar di surga. Amin. Investasi kita yang terbesar di surga adalah perbuatan-perbuatan kita. Next. Ya, kesimpulannya. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, dengan Yesus naik ke surga, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Sudah tidak terbantahkan. Kedaulatannya meliputi seluruh alam semesta, baik di dunia maupun di surga. Ia memberi Roh Kudus untuk memperlengkapi orang percaya menjadi saksi Kristus. Dan ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi umatnya dan akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya. Amin, firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita buka hati kita.